Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada hormat kaum muslimin dan muslimat, para sahabat-sahabat sekalian, yang baru lalu saya mencoba menyampaikan tentang surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang baru lalu saya coba menafsirkan tentang ghaib. Kita wajib beriman kepada hal-hal yang bersifat ghaib. Lalu selanjutnya kita coba menafsirkan tentang wa yuqimuna sholata. Orang beriman itu harus melaksanakan sholat. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, masih ada orang, masih ada manusia yang rajin melaksanakan sholat, ibadah sholat, tapi perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia memang manusia yang rajin sholat. Bila ada manusia yang rajin sholat tapi perilakunya masih suka menggunjing orang lain, suka ghibah, masih suka berkata bohong, masih suka melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang perlu dipertanyakan, yang salah itu sholatnya atau yang salah itu orangnya. Kalau tuntunan sholat itu semua baik, semua benar, semua mengajak kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah, dan selalu mengajak kita selalu berbuat baik. Jadi tidak bagus, tidak bijak kalau sholatnya yang salah. Kita harus kembali kepada pelaksana sholat, orangnya yang harus kita pertanyakan. Ada apa sih ketika kita sholat? Kita sudah melakukan sholat tapi kita masih melanggar peraturan Allah, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin ketika kita semua atau saya dan termasuk lainnya, kita mungkin nggak bisa sholat khusyuknya seperti para wali, khusyuknya seperti para nabi, atau khusyuknya seperti orang-orang alim. Mungkin nggak bisa termasuk saya. Persoalannya adalah, kalau sederhananya gini, kalau kita sholat memang untuk melaksanakan perintah Allah,
maka hati kita sudah ke Allah, hati kita sudah ke Rasulullah. Walaupun kita nggak khusyuk, insya Allah sholat kita dan perbuatan kita, akhlak kita terjaga. Artinya memang apa yang kita lakukan itu karena Allah, tidak riya. Tapi kalau kita sholat karena ada kepentingan lain selain kepentingan kita beribadah karena Allah, itulah yang harus kita pertanyakan diri kita. Kita harus fair. Kenapa kita sholat tapi kita masih selalu melakukan perbuatan tidak baik? Yaitu tadi, ketika melaksanakan ibadah sholat, kuatkan di hati kita bahwa kita melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Walaupun kita nggak khusyuk, walaupun sejenak di hati kita, sebentar atau beberapa detik di hati kita untuk melaksanakan sholat karena Allah, itu ada. Insya Allah perbuatan kita terjaga, perbuatan kita terpelihara, sehingga kita tidak lagi, walaupun kita rajin sholat, tapi kita melanggar semua aturan Allah. Jadi itu, jadi menurut saya sholatlah sesuai dengan tuntunan dan tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, ada pada diri kita, terjaga karena kita memang melaksanakan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lain, bukan karena tujuan lain, bukan karena kepentingan lain. Sementara itu mudah-mudahan nanti kami lanjutkan. Mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.